Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yohana Juandini, Holilullah Rambe, Dwi Marta Ayuni, dan Olga Divani. Pengertian Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut. Di samping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Sociological jurisprudence, cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum. Menurut Lili Rashidi, perbedaan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sociological jurisprudence adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Kedua, walaupun objek yang dipelajari adalah tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. Sociological jurisprudence menggunakan pendekatan dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Perbedaan mencolok antara kedua hal tersebut adalah bahwa sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum dan ilmu politik. Titik berat penyelidikan sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan sociological jurisprudence seperti yang dikemukakan Vaughan menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Menurut aliran sociological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini timbul dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis mazhab sejarah. Sebagaimana diketahui, positivisme hukum memandang tidak hukum kecuali perintah yang hidup diberikan penguasa. Law is a command of lawgivers. Sebaliknya, mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran kedua lebih mementingkan pengalaman, dan sociological jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya. Lalu yang B, tokoh aliran sociological jurisprudence. Yang pertama itu ada Egan Ehrlich. Egan Ehrlich dapat dianggap sebagai pelopor aliran sociological jurisprudence, khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Australia dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich memiliki ada perbedaan antar hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila diberisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Di sini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut positivisme hukum. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya sayangnya, seperti dikatakan Friedman dalam karyanya Ehrlich, pada akhirnya justru meragukan kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Friedman membantahkan 3 kelemahan utama pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang. Pertama, Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan antara norma hukum dengan norma sosial dengan yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garis besarnya merupakan sosiologi hukum saja. Kedua, ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sebagai bentuk hukum. Pada masyarakat primitif, posisi kebiasaan sebagai sumber dan bentuk hukum. Tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern.
Pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang yang selalu dengan derajat yang bermacam-macam bergantung pada kenyataan hukum. Namun, berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada ketaatan faktual ini. Friedman menyatakan, kebingungan ini merembes ke seluruh Karpa Ehrlich. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum dengan negara hanya memberikan sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara, seperti kehidupan konstitusional, serta keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak, sehingga menurut pengawasan lebih banyak dari negara. Konsekuensinya, peranan kebiasaan terus berkurang, bahkan sebelum pembentukan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat, mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri. Selanjutnya menurut Roscoe Pound, yang terkenal dengan teorinya yaitu bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, atau law as a tool of social engineering untuk dapat memenuhi peranannya. Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan umum atau public interest meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua itu kepentingan masyarakat atau social interest meliputi kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, dan pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, efektivitas peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia saat ini menganut positivisme hukum, yaitu tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa atau norma hukum adalah sah apabila ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah undang-undang. Undang-undang adalah sumber hukum. Perlu dikembangkan aliran sosiologikal jurisprudensi di Indonesia, di mana hukum dibuat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau berdasarkan perkembangan masyarakat, bukan disesuaikan dengan keberadaan global. Sebagai salah satu contoh peraturan tertulis yang dibuat tidak berdasarkan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia menurut penulis adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Definisi pornografi dalam undang-undang tersebut dinilai terlalu luas sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Filosofi sosiologikal jurisprudensi adalah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia ada 3 hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum warisan Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, artinya pembentukan hukum ini tidak sesuai dengan hukum adat atau adat istiadat masyarakat Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah multikultural tetapi dibentuk berdasarkan kepentingan politik dan kelompok-kelompok tertentu saja. Gerakan protes massa. 1. Jenis penyampaian pendapat di muka umum. Adapun jenis penyampaian pendapat di muka umum tercantum dalam pasal 1 ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu ayat 3. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Ayat 4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arak di jalan umum. Ayat 5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Ayat 6. Mimbar besar adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Demonstrasi. Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau unjuk rasa. Faktor-faktor pendorong munculnya demonstrasi adalah kondisi ekonomi yang memprihatinkan, ketidakpuasan sosial,
kebijakan pemerintah yang tidak adil, ketidakpuasan terhadap penguasa, dan politik yang tidak demokratis, semua itu dipandang sebagai penyebab demonstrasi. Asas menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Terdapat 5 asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 4. Tujuan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 5. Hak dan kewajiban warga negara menyampaikan pendapat di muka umum. Hak dan kewajiban tersebut tercantum dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.